Jemaat Maha Tuhan, besar dan ajaiblah Allah kita. Dia selalu menuntun dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari kitab Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 35. Sebelum itu, mari berdoa. Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan dibaca, direnungkan saat ini. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, supaya firman yang diberitakan mengubahkan setiap orang dan semua semakin hidup berkenan di hadirat Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Amsal 14 ayat 26 sampai 35. Begini dikatakan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kabar baik disampaikan dari bagian firman ini adalah takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ayat 27. Kata takut dari bahasa Ibrani yir'ah, yang berarti hormat, kagum, takjub akan kebesaran, keagungan, kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan. Umat yang hidup takut akan Tuhan akan menghargai, menghormati, tunduk, taat, dan menyerahkan hidup seutuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka hidup yang demikian manfaatnya adalah pertama, ada ketentraman yang besar. Ayat 26. Ketentraman besar dari bahasa Ibrani mitakhos, berarti memiliki rasa percaya diri yang kuat atau keyakinan yang kokoh. Kedua, ada perlindungan dari Tuhan. Kata perlindungan dari bahasa Ibrani makse, artinya pertolongan, penghiburan, tempat bernaung, tempat bersembunyi yang memberikan keteduhan. Jadi, orang yang hidup takut akan Tuhan akan terhindar dari keraguan, kecemasan, kekhawatiran, dan akan memiliki keyakinan yang kuat dan kokoh. Sebab Tuhan tidak membiarkan, Tuhan melindungi, menguatkan, dan menolong sehingga terhindar dari jerat maut. Ayat 27b. Tindak lanjut dari sikap hidup takut akan Tuhan dibuktikan dalam tindakan nyata. Pertama, dalam hubungan pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat saling membutuhkan. Kemegahan pemerintah terletak pada jumlah rakyat yang besar. Tanpa rakyat, pemerintah akan runtuh. Tanpa rakyat, pemerintah tidak kuat. Ayat 28. Dan karena itu, baik pemerintah maupun rakyat harus melakukan kebenaran, keadilan. Sebab kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi kejahatan, dosa adalah noda bangsa. Ayat 34. Pemerintah menghargai, memberi reward bagi yang berakal budi, melakukan kebenaran, tetapi memberikan punishment, hukuman bagi yang melakukan kejahatan, yang membuat malu. Ayat 35.
Poin kedua, tindak lanjut dari sikap hidup takut akan Tuhan dalam menghadapi apapun, dihadapi dengan hati yang tenang dan sabar, sehingga hal itu akan menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Tidak cepat marah, tidak iri hati, sebab itu sikap yang bodoh dan membusukkan tulang. Ayat 29 dan 30. Ketiga, dalam hubungan dengan sesama akan menaruh belas kasihan kepada yang lemah dan yang miskin, dan tindakan itu memuliakan Allah. Ayat 31. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan mengasihi, menolong, dan membantu orang yang lemah dan miskin. Jadi bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi juga peduli untuk keberadaan penderitaan orang lain. Sikap hidup seperti itu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Keempat, hatinya selalu dituntun dan dikendalikan oleh hikmat, sehingga selalu melakukan kebenaran dengan tulus, sehingga Tuhan melindungi. Berbeda dengan orang fasik, ia dirobohkan, dijatuhkan karena melakukan kejahatan. Ayat 32 dan 33. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Karena itu, sikap hidup takut akan Tuhan hendaklah dilakukan, dirasakan, dan dialami oleh semua orang. Mulai dari pertama, pemerintah. Pemerintah yang takut akan Tuhan akan memerintah dengan adil, benar, dan jujur. Rakyat akan menikmati keamanan, ketenangan, kesejahteraan, dan ketentraman. Dan akhirnya derajat martabat bangsa akan naik. Kedua, rakyat, masyarakat, umat yang hidup takut akan Tuhan akan menopang pemerintah, hidup berkenan bagi pemerintah, taat patuh melakukan aturan yang berlaku, antara lain taat melaksanakan tanggung jawab membayar pajak, rekening listrik, rekening air, retribusi sampah, menjaga dan memelihara kebersihan, hidup rukun dan damai di tengah kemajemukan, keragaman dan kebinekaan, menjauhkan diri dari tindakan kekerasan, perkelahian antar kampung, tarkam, menjauhkan diri dari tindakan intoleran dengan memaksakan kehendak, pendapat, dan keyakinan kepada orang lain dengan jalan kekerasan. Ketiga, umat yang hidup takut akan Tuhan akan tetap tenang, tabah, sabar dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Tidak mudah goyah, tetap yakin Tuhan pasti menolong. Dan karena itu, apapun yang dihadapi tetap peduli, menolong, membantu yang lemah dan miskin. Itulah perwujudan dari cara hidup yang takut akan Tuhan. Di situ ada kebenaran, ketentraman, dan perlindungan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini akan memperlengkapi kami semua, dan kami akan melakukan itu di hidup ini. Dan karena itu, semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Engkau jamah dan engkau berkati, supaya firman ini betul-betul meneguhkan, menguatkan, dan firman ini menjadi berkat dan memberkati banyak orang dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berjuang diberi semangat baru, tidak mudah menyerah. Walau melewati berbagai tantangan pergumulan, mereka tetap teguh kokoh kuat di dalam Tuhan. Sehingga selalu tampil pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah mengasihi, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.